lagi viral. Nah, pemirsa, ini Anda bisa saksikan video seorang wanita yang meminta-minta mendatangi rumah warga dengan menggunakan kostum serba putih dari ujung kepala hingga kaki, disertai dengan penutup mulut dan kacamata hitam. Video ini juga tersebar dan menjadi viral. Warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung memang diresahkan dengan kemunculan wanita ini. Dia mendatangi rumah, mengetuk pintu dengan mengacungkan tangan seperti meminta sedekah. Pelaku melakukan aksinya pada pagi, siang, hingga malam hari. Setelah melakukan penyelidikan, Polres Pringsewu mengamankan seorang wanita yang kerap meminta-minta ini. Dan dimintai keterangan, tentunya wanita tersebut mengaku terjerat hutang di 11 aplikasi pinjaman online. Dengan total hutang berkisar 30 jutaan rupiah. Lantaran tak sanggup membayar, ia akhirnya mengambil langkah dengan cara meminta sedekah kepada masyarakat. Hal ini telah ia lakukan sejak 1 tahun belakangan ini. Baik, Pak Pandra, ini pelaku ini sudah berapa lama melakukan hal tersebut? Meminta-minta, datang ke semua rumah, dan apakah memang merupakan warga setempat tempat dia biasa mendatangi rumah-rumah itu, Pak? Baik, Mbak Putri, ini kejadian yang sempat viral di media sosial ini tidak terlepas daripada adanya seorang wanita berinisial NHY berusia 42 tahun, jenis kelamin wanita, kemudian juga pekerjaannya adalah petani dan seorang ibu rumah tangga. Jadi NHY ini adalah 3 orang, maksud kami adalah bersaudara 6 orang, dari 6 orang tersebut dia adalah putri ketiga. Dan tinggal di wilayah Kabupaten Pringsewu. Memang semenjak berumah tangga tahun 2013 lalu, ini NHY ini berpisah dari suaminya, kemudian dia membesarkan anaknya, dan semenjak itu juga dia menggunakan pakaian yang seperti kita lihat, kita saksikan kemarin ini sempat menjadi viral. Apa yang menyebabkan NHY ini berbuat seperti itu? Ya tidak terlepas daripada lilitan hutang dari 11 aplikasi pinjaman online yang diduga memang ya itu adalah ilegal. Karena bagaimana? Karena dari pinjaman itu terlilit hutang ini sampai kita hitung ini lebih dari 39 juta rupiah, dan dia selalu menggali lubang tutup lubang, artinya setiap kali ada pinjaman dia tutup lagi. Nah inilah karena terintimidasi daripada telepon-telepon yang selalu mengancam terhadap pembayar hutang tersebut, sehingga dia mengambil jalan seperti itu, yaitu dengan cara memakai dengan pakaian tertutup warna putih, kemudian datangi orang-orang yang ada di sekitar dia, bahkan sampai orang tersebut juga memberikan dengan seikhlasnya. Karena memang kami juga telah melakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut memang kami sudah amankan kemarin tanggal 15 Mei 2022 pada hari Minggu, dan dari pemeriksaan dan interogasi memang dari catatan kepolisian kami tidak terlibat daripada peristiwa pelaku-pelaku pidana, dan memang ini adalah murni yang dilakukan ini adalah karena terjepit hutang pinjaman online ini. Seperti itu, Mbak Putri. Pak Pandra, apakah keluarga dari wanita ini mengetahui apa yang dilakukan, dan apakah juga mengetahui bahwa wanita ini terlilit hutang dengan pinjaman online yang begitu banyak dan begitu besar? Ya, betul sekali, Mbak. Memang ini orang saudara NHY ini memang agak tertutup, kemudian juga ya berbaur dengan keluarganya, semenjak dipanggil keluarganya, kemarin ini sudah membuat pernyataan resmi dan juga membuat ungkapan ya kepada media juga. Kemudian juga kemarin sudah ada rekamannya bahwa dia menyesali perbuatan ini, dan akhirnya dia juga tidak akan melakukan perbuatan ini, dan dia bermohon maaf kepada masyarakat yang melihat atau sempat mengalami peristiwa ini. Dan keluarganya juga akan memperhatikan dia juga dengan kejadian ini. Artinya, tapi kami dalam proses penyelidikan ini tidak sampai di sini saja, Mbak Putri, karena ini ada dari pengakuan-pengakuannya kan juga dia katanya sempat berkuliah juga di Jakarta, kemudian juga ya kesehariannya seperti apa, atau habitual action dari pola perilaku sehari-hari seperti apa, tentunya kami akan uji dalam uji psikologi, termasuk juga nanti kita akan secara scientific crime investigation, tentu kita akan bertahap bertingkat berlanjut dalam proses untuk supaya lebih terang lagi bagaimana apa motivasi yang seperti ini. Tapi sampai sejauh ini kami sudah koordinasi, memang ada 2 nomor telepon yang digunakan untuk sarana untuk dia melakukan pinjaman online, dan
kita lihat sendiri bahwa dia selalu terintimidasi, merasa tertekan. Baik. Dan dia sudah keliling ke berbagai wilayah di sekitar Lampung. Begitu Mbak Putri. Memang Nyonya NHY ini hanya untuk kebutuhan hidup saja. Jadi kita ketahui bahwa sebenarnya pinjaman online itu kan harus untuk kebutuhan produktif, tidak untuk kebutuhan konsumtif. Nah ini dia pinjam hanya untuk kebutuhan konsumtif dan sehingga dia akan terlilit terus hutang ini. Nah ini sudah menjadi suatu fenomenal ya, terkadang orang yang sudah terjebak dalam aplikasi yang menawarkan pinjaman-pinjaman tersebut. Tentu kami juga berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan karena bagaimanapun juga setiap pinjaman online ini mengenai aturan yang diatur dalam aturan OJK tersebut, yaitu adalah pinjaman tersebut harus betul-betul untuk harus produktif, bukan konsumtif. Kemudian pinjaman online tersebut harus betul-betul terverifikasi melalui Satgas Waspada Investasi. Jadi di sini SWI ini yang selalu kita terbuka untuk warga masyarakat setidaknya melalui 081 157 157 atau call Center 157. Bisa ditanyakan, warga masyarakat bisa ditanyakan di situ Satgas terpadu, Mbak, namanya Satgas Waspada Investasi tersebut. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi memang untuk kebutuhan konsumtif saja sampai akhirnya aplikasi itu sebanyak 11 aplikasi tersebut. Baik. Dan yang herannya lagi, kita sudah mengetahui bahwa aplikasi tersebut kalau yang memang resmi itu hanya istilah dari OJK itu adalah camilan. Camilan itu adalah kamera, kemudian mikrofon dan lokasi. Tetapi kalau yang ilegal tersebut itu mencantumkan foto, bahkan minta kontak telepon tersebut, dan bahkan semua data kita itu akan disedot semua. Nah ini yang selalu dipakai untuk menakut-nakuti konsumen tersebut. Begitu Mbak Putri. Baik, selain bersama dengan Pak Pandra, juga akan memberikan pandangannya kepada kita sosiolog Mas Bayu Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Pandra. Baik, Mas Bayu, kejadian Mas seperti Bayu. ini sering kali kita dengar, selalu terulang karena untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan sehari-hari, akhirnya terjebak dengan pinjaman online, bahkan ini sampai 11 pinjaman online. Dan itu dia, karena ada ancaman dan sebagainya, melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan uang, termasuk salah satunya adalah meminta-minta mendatangi berbagai rumah. Mas Bayu. Ya, pertama-tama saya kira saya perlu memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah secara cepat saya kira merespon ya kejadian ini ya. Tetapi saya juga ingin melihat ya di luar apa yang dia lakukan dianggap meresahkan masyarakat ya. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana ibu ini bisa berada dalam situasi tersebut gitu ya. Nah saya kira kasus pinjol ini kan terus-menerus berulang ini ya. Meresahkan masyarakat termasuk dalam hal ini membuat orang terjebak di dalam mekanisme pinjol sehingga sampai pada situasi dia tertekan atau depresi karena ditagih oleh penagihnya atau debt kolektornya melalui handphone gitu. Saya saja pernah Mbak Putri, tiba-tiba ada yang mengirimkan pesan ke saya mengkonfirmasi bahwa ada orang yang meminjam duit kemudian juga nama saya dianggap sebagai salah satu jaminan itu. Walaupun saya sama sekali tidak tahu menahu. Saya tidak pernah dikontak, saya tidak pernah dikabari baik oleh orang yang menggunakan nama saya maupun pihak yang kemudian meminjamkan uang gitu. Nah itu pernah terjadi sama saya. Maksudnya apa? Maksudnya saya kira memang ini yang sangat meresahkan adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Pandra bagaimana pinjol-pinjol atau pinjol ilegal ini marak terjadi dan saya kira ini kan semacam transformasi dari kalau dulu rentenir lah atau bank keliling gitu ya, rentenir yang kemudian memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Yang kemudian memberikan bunga yang sangat besar sehingga si peminjam itu tidak bisa mengembalikan pinjamannya lalu dia ditekan. Dan cara menekannya pun sekarang sudah tidak lagi ya didatangi ke rumah tetapi dari handphonenya atau dari alat komunikasinya itu terus-menerus diteror dan itu cukup meresahkan. Kalau pesohor mungkin dia bisa kemudian datang ke rumah sakit, kemudian minta surat keterangan bahwa dia ada gangguan jiwa dengan saksi dan segala macam gitu. Tapi bagi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah bawah, apalagi masyarakat pedesaan, ini kan nggak ada jalan keluar gitu ya, nggak ada mekanisme yang dia bisa lakukan untuk bisa
menghindari itu, akhirnya kemudian dia melakukan upaya-upaya yang kemudian dianggap meresahkan masyarakat. Dia keliling menggunakan pakaian yang memancing perhatian gitu ya, dari rumah ke rumah minta uang, dan itu juga kan pandangan yang berkembang di masyarakat. Kemudian wah, ini orang apakah dia ada gangguan jiwa dan segala macam. Sehingga dia mungkin juga ingin juga lari dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh pinjol-pinjol ilegal itu, Mbak Putri. Nah, ini menurut saya yang juga kita harus bisa melihat tuh bagaimana misalnya tadi dikatakan digunakan untuk apa sih, ternyata dari penjelasan Pak Pandra tadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena tadi juga disebutkan dia sudah bercerai dengan suaminya kalau saya tidak salah tadi gitu kan, dan dia tidak punya pekerjaan. Artinya apa? Artinya kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dia penuhi ya, dari mana, dan itu kemudian dia dapatkan tuh informasi ada pinjaman online yang pada saat komunikasi itu sangat memudahkan. Ya, ini juga salah satunya karena literasi digital. Dia tentang pinjaman online kan juga tidak mendalam, sehingga wah ini bagus nih, ini enak nih, saya bisa dapat pinjaman tanpa dia memikirkan konsekuensi lebih lanjut ya, termasuk tadi apakah dia perlu cross check. Tadi disampaikan hotline-nya oleh Pak Pandra, ada nomor sekian yang bisa dia cross check, itu kan tidak dia lakukan karena literasi digitalnya juga rendah saya kira. Dan ini saya duga ini fenomena gunung es. Ya, fenomena gunung es yang banyak terjadi di Indonesia. Baik, menariknya juga Mas Bayu, seperti juga yang sudah Mas Bayu jelaskan, bahwa banyak juga masyarakatnya sudah mengetahui apa konsekuensi ketika berurusan dengan pinjaman online. Tapi rasanya mungkin karena pinjaman online ini menawarkan suatu hal yang mudah, tidak perlu pakai jaminan, uang bisa keluar dengan cepat, sehingga banyak juga walaupun sudah melihat kenyataan yang ada, tetap memilih pinjol tidak resmi ini atau pinjol ilegal ini sebagai solusi untuk menyelesaikan kebutuhannya, Mas Bayu. Ya, setuju Mbak Putri. Saya setuju dalam pengertian masyarakat, terutama mereka yang bahkan sudah mengerti, itu mendapatkan satu kemudahan, ya. Ketimbang mereka harus pinjam ke bank atau lembaga keuangan lain yang lebih yang resmi gitu, itu mekanismenya sulit, harus ada jaminan dan segala. Sementara seperti saya katakan tadi, pinjol ini seperti rentenir zaman-zaman sebelumnya yang non zaman pradigital gitu ya. Yang mudah, Anda mau pinjam kapan, sekarang langsung dikasih gitu ya. Anda mau pinjam kapan langsung dikasih ya. Resikonya dia harus siap ditagih terus-menerus gitu. Nah, bedanya adalah kalau sekarang itu dia bisa pinjam di banyak tempat. Tadi dikatakan ada berapa? 11 ya kalau saya tidak salah ya. Betul Mas Bayu, 11. 11 pinjol gitu. Jadi dia bisa sangat banyak sekali dia. Apakah dalam konteks mekanisme gali lubang tutup lubang gitu ya, atau memang dia untuk kebutuhan dia sendiri itu gitu ya, bukan dalam konteks gali lubang tutup lubang. Jadi itu bedanya, dan saya kira mekanismenya ini seperti halnya rentenir di masa lalu yang dianggap memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman gitu ya, dibanding dia harus pergi ke lembaga keuangan lain gitu ya. Ini kan juga harus kita harus pikirkan ya pekerjaan rumah ini gitu, bagaimana lembaga-lembaga keuangan yang resmi itu juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan ya, di samping juga tentu saja harus ada jaminan gitu ya, agar masyarakat itu juga mau meminjam di tempat mereka ketimbang harus terjebak pada pinjol ataupun juga rentenir atau lintah darat atau apapun lah namanya, seperti itu. Baik, terakhir mungkin Pak Pandra tadi sudah memberikan informasi mengenai hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk bisa memeriksa pinjaman online ini legal ataupun ilegal. Tapi adakah penelusuran yang dilakukan untuk upaya berikutnya kepada 11 pinjol ini setidaknya yang terlibat dalam kasus ini juga, Pak Pandra? Ya, baik Mbak. Sesuai dengan apa yang menjadi program Bapak Kapolri, yaitu presisi, yaitu prediktif, kemudian responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Tentunya Kepolisian Daerah Lampung, khususnya di sini adalah Polres Pringsewu, itu sudah cepat respon untuk melakukan tindakan ini. Dan tidak sampai di situ saja, kami harus mampu memprediksi. Artinya kami harus bisa melihat fenomenal yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu tadi, fenomena gunung es tadi. Ini adalah permasalahan sosial. Polri saat ini selain daripada sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, tentunya sebagai problem solver. Nah, samping itu juga penegakan hukum. Nah, ini yang kami akan melakukan koordinasi secara bersama-sama dengan unsur terkait. Ini seperti apa? Ini kan permasalahan sosial. Termasuk kami juga nantinya akan menghimbau dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap 11 pinjol yang tadi disampaikan. Apakah nanti ini akan kita akan tindak lanjut proses penyidikan, dan ini akan kami lakukan secara bertahap, bertindak berlanjut dalam proses ini. Demikian Mbak Putri, supaya tidak ada lagi yang terjebak warga masyarakat. Kasihan.
Ya di tengah memang saudari atau Nyonya NHY ini pasca pandemi COVID-19 ini yang semakin aktif untuk melakukan pinjaman-pinjaman ini, sedangkan ini ya tidak ada pendapatan ataupun pendapatan yang tetap. Baik. Dan dia harus menghidupi keluarganya. Itu yang menjadi perhatian. Tentu banyak lagi yang masyarakat yang mempunyai hal yang sama seperti ini, tentu kita harus ada solusi bagi seperti apa yang itu. Intinya begitu Mbak Putri.